Halo, selamat siang semuanya, masih semangat? Masih. Ayo dong sambil bergerak maju ke depan biar teman-temannya Joy bisa langsung duduk di bagian belakang sambil bergeser aja. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya David Trianto yang kali ini akan memoderatori sesi yang berikutnya di sesi kedua saya. Sesi ini berjudul Terus Bertumbuh Walau Tidak Sempurna. Di sesi siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal ketidaksempurnaan bersama dua orang pembicara yang pastinya punya cerita menarik dan sudah tidak asing juga buat teman-teman semua. Nah, pembicara pertama adalah seorang artis. Ada yang bisa tebak siapa orangnya? Pasti sudah bisa tebak. Kalau gitu kita panggil aja Prilly Latuconsina. Prilly nggak akan sendirian di sesi siang hari ini. Kita sudah kedatangan pembicara berikutnya yang juga ditunggu-tunggu. Sama-sama kita sambut Ariel Tato. Oh, pada semangat ya. Kenyala semua. Prilly, Ariel, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya? Kabar saya baik-baik juga. Nah, ada apa kabar? Ini udah kalau apa Ariel udah 4 kali ya kita kayaknya yang ngobrol-ngobrol di panggung kan? Iya ya. Ya, kalau kita di manusia biasanya. Oke, nah mungkin langsung aja. Nanti akan ada Q&A teman-teman. Jadi siapin pertanyaan buat Ariel maupun buat Prilly gitu ya untuk di ujung dari sesi ini. Tapi aku mau langsung aja ke inti dari sesi ini. Jadi ada pertanyaan, kita akan bicara soal tumbuh tapi tidak sempurna, gitu ya. Dan selayaknya manusia pasti pernah mengalami pasang surut lah ya. Nah, buat Ariel dan Prilly sendiri, seperti apa sih perjalanan dari titik terendah hingga sekarang bisa dikenal banyak orang dalam berbagai pencapaian gitu ya, yang sudah dicapai. Boleh nggak diceritain titik baliknya itu apa? Mungkin Ariel. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebenarnya cuma kalau saya terima lagi baik-baik aja, nggak apa-apa juga. Harus selalu dirayakan semuanya. Kak, tadi pertanyaannya Titik balik. titik balik ya. Sebenarnya aku seringkali merasa banyak titik-titik yang bisa dibilang sebuah titik balik di dalam hidupku. Seperti tahun ini, Kak David, sebenarnya aku dan Prilly, aku lagi emosional banget 1 minggu ini. Karena tanpa disadari, tahun ini adalah tahun yang kelima sejak aku pertama kali speak up tentang kesehatan mental. Sejak pertama kali aku buat acara seminar kesehatan mental. Dan lucunya di tengah sepanjang perjalanan 5 tahun itu, di saat yang sama aku mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental, di saat aku sudah mengasih tahu orang tentang gimana cara mempraktekkan self love, bagaimana kita melatih mindfulness dan lain sebagainya. Di tengah itu pun aku juga banyak melalui challenges di dalam hidup gitu loh. Dan sebenarnya itu juga hal yang selalu diraih teman-teman ketika kita bicara tentang kesehatan mental. Itu bukanlah suatu hal yang sekali kita udah capai, kita bisa santai-santai seumur hidup gitu. Jadi sebenarnya banyak titik baliknya gitu loh. When I look back gitu ya, it's an ongoing journey, it's a very beautiful journey, it's challenging, tapi ya selalu meninggalkan kesan yang luar biasa dan pembelajaran yang baik gitu. Dalam setiap titik balik membuat pribadi menjadi lebih baik gitu ya. Iya. Oke, Prilly, titik baliknya apa? Mungkin cerita titik terendah yang pernah dialami Prilly. Kalau aku ngomongin titik terendah itu pasti juga nggak cuma 1 atau 2 kejadian aja ya. Kita bekerja di industri yang cukup keras gitu ya, di industri kreatif, di mana kerjanya itu harus selalu kelihatan baik-baik aja di depan banyak orang, di mana banyak ekspektasi atau harapan dari orang tua, fans, dan semua yang bekerja sama aku gitu. Sehingga aku merasa banyak titik-titik di mana aku lagi ngerasa nggak baik-baik aja, tapi harus kelihatan baik-baik aja karena pekerjaan aku sebagai public figure gitu. Nah, kalau aku kata kunci titik balik yang ada di hidup aku adalah support system.
Jadi banyak banget aku ngerasa pengen nyerah gitu ya, atau gak ada semangatnya. Ini kebetulan banget baru semalam sebenarnya aku bocorin aja lah ya. Aku bikin Instastory di close friend. Aku bilang kayak, kalian pernah ngerasain gak sih rasanya tuh kayak bangun pagi gak ada semangat, kayak gak semangat makan, gak semangat bangun, gak semangat kerja, gak semangat ngapa-ngapain. Dan seminggu ini lagi aku rasain karena aku lagi burn out sama tanggung jawab yang lumayan besar dan banyak gitu ya. Dan titik baliknya itu selalu support system sih. Aku selalu mencari support system yang tepat yang bisa membangkitkan semangat aku gitu. Kalau pada cerita aku saat ini adalah sahabat aku. Jadi aku itu punya sahabat yang setiap hari aku kasih tahu kabar aku itu ada 2 orang gitu. Sahabat aku dari SMA sama sahabat aku yang ketemu di tempat kerja gitu. Dan mereka lah yang akhirnya tempat aku menuangkan segala kesedihan, rasa gak semangat, atau gimana aku merasa lagi gak full 100% gitu baterainya. Dan akhirnya mereka lah yang ngingetin aku bahwa gak apa-apa loh untuk lo tuh istirahat, gak apa-apa loh untuk lo ngasih tahu kalau lo tuh lagi gak baik-baik aja. Karena kan walaupun profesi lo itu stabil tidur, gak harus juga setiap hari 100%. Jadi menurut aku kita harus mencari si support system yang sangat tepat untuk kita bisa aktivitas sehari-hari gitu. Dan itu juga aku tunjukkan di filmku sebenarnya. Filmku udah mau tayang 17 Oktober ini. Kalian beberapa kali lalu premier ya? Iya, premier. Dan bikin event juga. Eventnya bolehkah sekali saja kita menangis, dan filmnya bolehkah sekali saja aku menangis. Dan kalau dilihat di trailer, itu ada adegan support group, dimana kayak kita datang ke support group, terus kita menceritakan masalah kita, lalu kita melakukan metode pernapasan, terus saling sharing. Dan di saat aku develop filmnya, aku sadar bahwa iya ya, support system itu penting banget. Jadi menurut aku, kalian yang mungkin lagi ngerasain kayak aku hari ini, atau lagi gak semangat, semoga datang ke sini, kita bisa menjadi support group yang baik sama-sama. Terima kasih Putra untuk Ariel dan Riri. Jadi tadi sebenarnya mengubah titik terendah menjadi titik balik dalam punya support group yang sehat. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya, tapi terkait mungkin di posisi kalian berdua sekarang, di mana mungkin banyak aspek dalam kehidupan menjadi konsumsi publik. Nah dalam hal ini pernah nggak sih merasa rapuh karena hal itu? Karena kayak seakan-akan kadang kita juga sharingkan karena di industri hiburan seringkali kan sebenarnya nggak kurang oke, tapi kayak harus tampil dengan sebuah tampilan yang oke. Dan gimana mengolahnya? Karena kan bagaimanapun sebagai public figure ada kebutuhan, ada ekspektasi dan dari dulu. Kalau aku benar-benar cari waktu untuk aku sendiri sih, karena aku kebetulan energinya itu recharge kalau aku bisa punya waktu sendiri gitu di kamar, rebahan gitu ya. Atau aku ke laut, karena aku hobinya diving, mancing. Aku suka banget sama semua yang berhubungan sama laut. Jadi kalau aku lagi kabur ke laut, kalau postingan aku lagi laut, itu berarti aku lagi burn out. Jadi memang selalu mencari aktivitas yang membuat kita tuh merasa bersyukur ya. Karena jujur aja ini waktu kemarin aku kabur gitu ya ke Alor. Di situ aku langsung bisa duduk melihat keindahan laut, terus yang tadinya kita pikiran aja negatif gitu ya, kayak ngapain sih gue kerja kayak gini, ngapain sih capek, kapan sih bisa istirahat. Tapi pas bisa melakukan apa yang kita suka, akhirnya narasi di kepala kita tuh jadi berubah gitu, kayak ya ampun ternyata indah banget ya hidupku gitu. Aku bisa melihat laut yang indah kayak gini, aku bisa free guys melihat keindahan bawah laut. Kayak paus kemarin ya? Iya, ketemu pilot whales ya, paus pilot. Jadi kayak kenapa aku gak bersyukur dan kenapa aku gak semangat, aku harus semangat terus supaya banyak laut-laut lain yang bisa aku lalui gitu. Jadi merubah narasi negatif yang ada di kepala kita jadi positif dengan melakukan aktivitas yang kita suka. Ya, kalau Ariel, gimana mengelola kerampuhan? Dulu itu sebenarnya ada masanya di mana aku merasa kerampuhan, vulnerability itu adalah hal yang negatif ya. Tapi kemudian aku menyadari bahwa semua emosi dan perasaan negatif itu juga harus dirayakan. Sebenarnya salah satu cara aku untuk mengelola diriku, hatiku, dan perasaanku sendiri itu kuncinya nomor 1 adalah aku harus tahu dulu kapasitas diri aku gimana.
aku harus tahu dulu kemampuan aku untuk misalnya sesimpel kemampuan aku untuk bersosialisasi, kemampuan aku untuk bekerja, kapan waktu dimana aku harus istirahat, karena jangan sampai aku mencapai titik burnout itu gitu. Sebenarnya mungkin konsep gue saranin yang ngaruh banget buat aku yang sangat berhasil dan sangat membantu aku beberapa tahun terakhir adalah karena itu coba aku kuliknya bagaimana dengan aku journaling. Jadi sesimpel misalnya aku kerja ini Senin sampai Sabtu gitu, kerjaan aku ini aku catat dan setiap malam aku tulis tuh setelah kegiatan ini bagaimana keadaan hari aku di malam itu, berapa banyak sisa energi yang aku punya. Besoknya aku coba lakukan itu lagi, termasuk juga orang-orang yang aku temuin, teman-teman aku, rekan-rekan kerja aku, sehingga pada akhirnya lama-lama aku punya formulasi tuh, dimana aku tahu titik ketika ini gue akan burn out, hence gue akan istirahat, recharge my energy sebelum meledak atau semua tumpukan itu. Misalnya contohnya aku yang cocok buat aku adalah aku melakukan setiap hari minggu itu aku nggak pernah ngambil kerjaan dan nggak pernah pergi kemanapun, karena memang cara aku untuk recharge diri aku adalah aku harus di rumah, aku harus melakukan, aku harus hanya melakukan hal-hal yang aku merasakan membantu aku untuk bisa menjadi diri aku yang optimal. Misalnya kayak membaca buku, aku suka yoga, aku baca novel, melakukan hal-hal yang memang recharge my energy gitu. Selain itu juga aku mencari hal-hal kecil yang bisa jadi booster aku ketika aku udah lelah di tengah minggu gitu. Menurut aku itu penting banget, jadi untuk mencegah keadaan burnout itu gitu. Ya, jadi tadi strateginya ini adalah ke alam, tapi sebenarnya hampir sama ya tentang waktu sendiri, dan mengambil waktu sendiri. Betul, dan balance seperti yang bilang tidak semua orang bisa seperti itu. Misalnya kayak yang works buat aku sama Prilly belum tentu akan berhasil buat saya, dan begitu juga teman-teman. Makanya itu kayak bilang pentingnya kita tahu dulu kapasitas diri kita dan juga gimana cara kita mendapatkan energi itu kembali. Karena ada sebuah perumpamaan namanya aku, kita tidak bisa mengisi cangkir dari teko yang kosong. Itu kita bicara tentang kehidupan kita dalam segala macam aspek, dari personal, hubungan personal, hubungan profesional. Ketika diri kita ini nggak ada isinya, nggak ada energinya, kita nggak bisa mengisi semua itu, cari-cari itu dengan optimal. Maka penting sekali untuk selalu tahu kapan waktu untuk mengisi sebelum tekonya kosong. Wow, tangan dulu.